Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Jamaah Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian rutin kita pada pekan yang ketiga, yaitu Sirah Nabawiyah, yang pembelajaran Sirah Nabawiyah ini sudah cukup panjang, sudah hampir 1 tahun lebih ya. Namun atensi atau perhatian dari jamaah di Masjid Siti Halimah ini alhamdulillah ya seperti ini. Itu lagi jamaahnya. Tapi kita tetap bertahan insyaallah, bersabar, karena memang perjuangan dakwah Rasulullah itu penuh dengan kesabaran. Di awal-awal perjuangan Rasulullah selama 10 tahun di Mekah, berapa sih jumlah orangnya gitu. Namun alhamdulillah pada kali ini kita baru 1 tahun, dokumentasi kita juga ada insyaallah di YouTube. Yang tidak bisa mendengarkan secara langsung bisa dilihat di YouTube ya. Alhamdulillah dokumentasi kita lengkap di sana. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang mudah-mudahan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak insyaallah, dan kita semua insyaallah. Baik, tidak berpanjang kalam, kita langsung dengarkan kajian lanjutan dari Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Razak S, Sarjana Sosial dan Master Humaniora. Untuk itu kepada Ustadz Abdul Razak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ke negeri Syam. Kemudian hal itu dilakukan dalam rangka mencari rizki. Disebutkan bahwa ketika beliau berusia 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Syams. Syams itu adalah satu daerah yang sekarang menjadi 4 negara. Kalau disebut Syams dalam sirah, sekarang ini menjadi 4 negara, dipecah-pecah oleh kolonialisme Inggris. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Syria, yang keempat Libanon. 4 negara ini sekarang dulunya disebut dengan Syams. Pada saat itu Syams
dikuasai oleh kerajaan Romawi. Biasanya orang Arab itu berdagangnya ke Syams pada saat di Syams itu musim panas. Dan ini diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, di tengah jalan kafilah dagang yang di dalamnya ada Abu Thalib dan keponakannya adalah Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama pendeta Bahira. Dari jauh pendeta Bahira ini mengamati pergerakan kafilah yang datang dari arah selatan. Ya, karena Madinah itu letaknya di selatan daripada negeri Syams. Ketika Nabi Muhammad SAW waktu itu masih berumur 12 tahun, ikut dalam rombongan itu, ada hal yang membuat Bahira apa istilahnya, tercengang, ya, heran. Kenapa? Karena kafilah itu dipanas terik, diikuti oleh awan yang menaungi mereka. Ya. Jadi seakan-akan panas teriknya padang pasir saat itu, yang kalau di tengah-tengah gurun pasir itu bisa mencapai sekitar 50 derajat Celcius pada musim panas, dinaungi oleh awan sehingga tidak terlalu panas. Ini membuat pendeta Bahira ini heran. Kemudian dia mengetahui dari kitab Injil, juga dari kitab Taurat, bahwa nanti ada nabi akhir zaman. Dan diperkirakan pada saat itulah akan muncul nabi akhir zaman. Kemudian dia mengamati Nabi Muhammad SAW, kemudian berbicara dengan pamannya Abu Thalib dan bertanya, apa kedudukan atau status anak ini di sisi engkau? Abu Thalib mengatakan, dia adalah anakku. Kemudian pendeta Bahira mengatakan, ya, dia bukan anakmu. Tidak mungkin dia anakmu. Dia bukan anakmu. Jadi orang Arab itu biasanya kalau kemenakan itu yang bapaknya meninggal dipelihara oleh pamannya, maka dianggap sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu ketika Bahira bertanya, siapa dia di sisimu? Dia anakku. Bahira mengetahui bahwa Muhammad SAW itu bukan anaknya. Dia bukan anakmu. Tidak sepatutnya anak ini masih punya bapak. Kemudian Abu Thalib mengatakan, dia adalah anak saudaraku, ya, yaitu anaknya Abdullah, di mana Abdullah telah wafat. Ya. Bahira bertanya lagi, apa yang terjadi pada ayahnya? Maka Abu Thalib menjawab, ayahnya telah meninggal ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Lalu pendeta Bahira mengatakan, Anda benar. Ya. Awalnya ketika Abu Thalib mengatakan dia anakku, tidak mungkin dia anakku. Kemudian ketika ditanyakan apa yang terjadi pada bapaknya meninggal ketika dia dalam kandungan, pendeta Bahira mengatakan, Anda benar. Dari sini pendeta Bahira berkesimpulan, ini nanti akan menjadi orang besar. Oleh karena itu, kata pendeta Bahira kepada Abu Thalib,
Bawalah dia pulang ke negeri Anda, jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Apabila orang Yahudi mengetahuinya, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ya. Kemudian Abu Thalib nggak jadi melanjutkan perjalanan, kembali ke Mekah. Ya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, kemudian juga At-Tabari dalam tarikhnya, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian memasuki masa remaja. Tadi umur 12 tahun, remaja itu kira-kira umur 15-18 tahun. Rasulullah mulai mencari rizki dengan cara menggembalakan kambing. Ya. Rasulullah pernah menuturkan tentang dirinya, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, aku dulu mengembalakan kambing yang dimiliki oleh orang-orang Mekah dengan upah beberapa kirot. Ya. Selama masa mudanya Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan para remaja atau para pemuda pada umumnya. Ya, seperti berhura-hura, kemudian melakukan permainan-permainan nista dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lebih lanjut, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa dilakukan mereka pada zaman jahiliyah kecuali 2 kali. Ya. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Ya. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya lagi sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku pernah berkata pada seorang teman sesama pengembala di Makkah, tolong awasi kambingku, karena aku akan masuk ke kota Makkah begadang sebagaimana para pemuda melakukannya. Lalu aku keluar dari tempat pengembalaan masuk ke dalam kota Makkah. Aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, apa ini? Nah, mereka berkata, ini pesta. Ya, kalau sekarang dugem. Ya. Lalu aku duduk mendengarkannya, tetapi kemudian Allah menutup telingaku, lalu aku tertidur dan tidak terbangun kecuali dengan sengatan panas matahari. Kemudian aku kembali lagi pada temanku, lalu dia bertanya kepadaku, lalu aku pun mengabarkan apa yang aku alami. Kemudian pada malam yang lain aku katakan lagi kepadanya sebagaimana pada malam pertama, maka aku pun masuk ke dalam kota Mekah mengalami kejadian yang sama sebagaimana malam yang pertama. Ya. Allah buat Nabi Muhammad SAW tidur tidak terbangun kecuali dengan sengatan panas matahari. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa sejarah di masa Nabi masih anak-anak dan masa remajanya? Ya. Hadis tentang Bahira, ya, yang bertanya kepada Abu Thalib, siapa ini? Ini diriwayatkan oleh jumhur ulama sirah, ya, dan juga dikeluarkan oleh ahli hadis, diantaranya Imam At-Tirmizi secara panjang lebar dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ahli kitab, kalau disebut ahli kitab, itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada
Seorang dokter mengatakan Yahudi dan Nasrani itu bukan orang kafir. Ya. Karena Nabi tidak pernah menyebut Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang kafir. Ya. Saya nggak tahu apa dia lupa dengan surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Para ulama sepakat yang disebut dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka diberikan oleh Allah kitab. Kepada Yahudi diberikan kitab Taurat, kepada Nasrani diberikan kitab Injil, maka mereka disebut ahli kitab. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah dengan tegas Allah mengatakan innalladzina kafaru. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab. Kenapa ahli kitab Nasrani dan Yahudi disebut kafir? Karena mereka mengatakan, kalau Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Ya. Kemudian orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Telah kafir orang yang mengatakan Uzair anak Allah, telah kafir orang yang mengatakan Isa anak Allah. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas jelas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahli kitab itu disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu al-maghdub? Ulama mufassir sepakat al-maghdub adalah al-Yahud. Ya, dimurkai Allah orang-orang Yahudi karena mereka tahu yang benar tapi mereka mendustakannya. Ya. Mereka tahu bahwa Muhammad SAW itu nabi akhir zaman, tapi mereka mendustakannya. Lain halnya dengan orang Nasrani. Itu disebut ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, mufasir sepakat yang dimaksud ad-dhalin adalah an-nasara. Kenapa orang Nasrani disebut sesat? Karena mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil. Ya. Mereka tertipu dengan kitab Bible sekarang ini. Kitab Bible sekarang ini yang mereka pegang bukan terjemah dari bahasa Ibrani. Padahal Nabi Isa berbicara dalam bahasa Ibrani. Kitab Injil aslinya mestinya dalam bahasa Ibrani. Kemudian diterjemah ke dalam bahasa Latin. Dari bahasa Latin diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Bahkan para pendeta-pendeta Nasrani nggak bisa bahasa Ibrani. Kalau ulama-ulama kaum muslimin bisa bahasa Arab. Kalaupun nggak bisa bahasa Arab, Qur'annya berbahasa Arab diterjemah langsung dari bahasa Arab. Tidak demikian halnya dengan kitab Bible. Kitab Bible itu tidak langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi dari bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Latin. Sementara bahasa aslinya Ibrani nggak jelas ada di mana. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani punya pengetahuan tentang akan diangkatnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan pendeta Bahira
yang masih menguasai kitab Injil yang dalam bahasa aslinya, ya. Begitu juga Waraqah bin Naufal itu menguasai kitab Injil dalam bahasa aslinya, ya. Dia bahkan menerjemah dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, ya. Cuma nggak banyak orang Arab yang mau mengikuti Waraqah bin Naufal. Pendeta Bahira mengetahui karena dia masih memiliki kitab Injil yang asli. Maka dia mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kemudian diriwayatkan oleh para ulama sirah bahwa orang Yahudi, terutama Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah, itu selalu memohon kedatangan Nabi akhir zaman, ya, yang dengannya mereka berharap mendapatkan kemenangan atas kaum Aus dan Khazraj, yaitu suku asli yang menghuni Madinah, orang Arab asli Madinah, Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi seringkali ketika konflik berselisih dengan penduduk asli Madinah yang banyak menyembah patung berhala, ya, mereka akan mengatakan, nanti kalau Nabi akhir zaman itu datang, ya, kami akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan yang dialami kaum Ad dan Iram. Ngancemnya gitu orang Yahudi pada orang Madinah, orang Yathrib, kaum Aus dan Khazraj, ya. Tetapi ketika Nabi itu datang ke Madinah justru dimusuhi, mereka berkhianat, ya. Mereka mengingkari janjinya sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin." Inilah sebab orang Yahudi dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, karena, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada tangan mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya. Jadi orang kafir itu ada dua kelompok, ahli kitab dan musyrikin, ya. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka Allah laknat mereka atas keingkarannya tersebut. Nah, kenapa orang Yahudi begitu tahu Muhammad SAW ini Nabi akhir zaman, mereka nggak mau beriman kepadanya? Karena mereka mengatakan Muhammad ini keturunan dari Siti Hajar, dan Siti Hajar itu awalnya adalah budak yang dihadiahkan Fir'aun kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalam memerdekakannya, kemudian menikahinya, ya. Karena Muhammad ini ibunya adalah Siti Hajar, bukan dari Siti Saroh. Siti Saroh ini keturunan orang Irak, Persia, kulitnya putih. Sementara Siti Hajar keturunan orang Afrika, Mesir, kulitnya hitam, ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu mengikuti kulit bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, putih, ya. Tapi orang Arab pada umumnya itu enggak terlalu hitam sebagaimana orang Afrika, juga enggak terlalu putih, ya.
Karena Nabi Muhammad SAW mereka ketahui adalah keturunan dari Ismail. Ismail ibunya adalah Siti Hajar yang mantan seorang budak. Mereka nggak mau beriman padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 146, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab kepada mereka, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Jadi kalau ada hal-hal yang benar yang mereka ketahui, mereka sembunyikan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saat ini ketika terjadi Piala Dunia di Qatar, itu banyak orang-orang dari Amerika Latin yang datang mendukung tim kesebelasannya, begitu juga dari Eropa dan berbagai negara lainnya. Awalnya mereka takut datang ke Qatar. Kenapa? Karena para wartawan, media massa pada umumnya memberitakan bahwa Qatar, negara Arab, Islam, itu teroris, radikal, fundamentalis, barbar, dan sebagainya yang disematkan segala macam hal-hal yang negatif. Cuma karena keinginan mereka ingin nonton bola, tim kesebelasannya bertanding di sana, mereka datang ke sana. Apa yang terjadi? Begitu mereka datang ke sana, mereka kaget. Mereka habis selesai nonton pertandingan, datang orang asli penduduk Qatar bawa makanan, bawa minuman gratis, karena mereka menghormati tamu. Mereka heran, kok ada orang memberikan makanan gratis pada orang yang nggak dikenal. Kemudian wanita-wanita mereka biasanya di negeri mereka itu mendapatkan pelecehan baik verbal maupun fisik. Ya. Ketika mereka ada di Qatar, mereka merasa aman. Nggak ada satupun orang yang berani colak-colek. Ya. Ini yang menyebabkan mereka kemudian banyak datang ke masjid. Lebih dari 500 orang menyatakan diri masuk Islam. Dan mereka berkomentar, kami awalnya ragu datang ke sini, cuma karena ingin nonton, kami datang ke sini, walaupun dengan perasaan was-was. Sampai di sini, semua itu bohong. Yang disebarluaskan oleh media massa di Barat, dusta. Mereka menyembunyikan kebenaran. Itu karakter orang-orang kafir. Menyembunyikan sesuatu yang benar, kemudian menampakkan sesuatu yang dusta. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini awalnya adalah orang Yahudi, pendeta Yahudi. Ya. Apakah kamu mengetahui bahwa Muhammad SAW sebagaimana kamu mengetahui anakmu? Kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah, orang Yahudi Nasrani tahu bahwa Nabi akhir zaman itu kenal mereka seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, makanya Umar nanya, benarkah kamu mengetahui bahwa Muhammad SAW itu sebagaimana kamu mengetahui mengenal anakmu sendiri? Ya. Lalu dijawab oleh Abdullah bin Salam, ya, bahkan kami lebih tahu tentang Nabi akhir zaman ketimbang anak kami sendiri. Kami lebih kenal dia ketimbang anak kami sendiri. Ya. Abdullah bin Salam mengatakan, Allah mengutus malaikat kepercayaannya di langit kepada orang kepercayaannya di bumi dengan sifat-sifatnya, lalu saya mengetahuinya. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang terjadi dari ibunya. Ya. Maksudnya dia nggak tahu
apakah itu benar anak dia atau ibunya telah berselingkuh. Ya. Karena ada seorang dokter ahli genetika, orang Yahudi ahli genetika, dia meneliti tentang bahwa kalau orang Islam itu bercerai ada masa tunggunya. Nggak boleh nikah lagi kecuali setelah melalui tiga kali haid, 3 bulan. Bisa 3 kali haid atau 3 kali bersih. Ya. Dia heran kenapa seperti itu. Lalu dia melakukan penelitian. Ternyata seorang laki-laki itu semacam ada stempel pada perempuan tersebut, dan lama-kelamaan hilang, dan hilang sempurna setelah 3 bulan. Kalau bercerai tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 bulan, maka tanda dari laki-laki tersebut hilang. Ya. Nggak ada tanda-tandanya lagi. Lalu dia melakukan penelitian, ngambil beberapa sampel, ya, termasuk sampel istrinya. Ya, dia ambil cairan epitel dari istrinya, dia teliti di laboratorium. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya berhubungan dengan 2 atau 3 laki-laki lain. Dia nggak tahu kecuali dia telah melakukan penelitian, karena gennya berbeda dengan gen dirinya. Tanda-tandanya berbeda dengan tanda-tanda dirinya. Maka dia ceraikan istrinya, dia masuk Islam. Ternyata Islam itu agama yang bersih. Tidak ada wanita di dunia ini yang bersih kecuali wanita muslim. Karena kalau dia cerai dengan suaminya, nggak boleh nikah lagi kecuali sudah melalui masa iddah, masa menunggu selama 3 bulan. Makanya Abdullah bin Salam mengatakan, kami lebih kenal Muhammad SAW daripada anak kami sendiri, karena kami nggak tahu itu anak dia sendiri atau anak dari orang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Orang-orang Yahudi itu suka bersilat lidah. Ya, Abdullah bin Salam ketika dia masih menjadi pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, setelah dia mengecek, ya, dan mengetes bahwa ini benar Nabi akhir zaman, dia kemudian menyatakan keislamannya, bersyahadat. Lalu dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sembunyikan aku. Nanti kalau kaumku lewat, tanya mereka apa pendapat mereka tentang aku. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Salam ini disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lewatlah kaumnya, lalu ditanya kaumnya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan, dia adalah pendeta kami, dia orang yang paling baik di antara kami, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya bahasa-bahasa pujian kepada Abdullah bin Salam. Tidak lama Abdullah bin Salam keluar, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan kaumnya sendiri? Belum lama langsung mengatakan, dia adalah orang yang terburuk di antara kaum kami, orang yang paling jelek akhlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya keluar kalimat caci maki, padahal sebelumnya kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat pujian. Ya, itu karakter orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, Salman yang berasal dari Persia, awalnya dia beragamanya Majusi. Ya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, itu yang namanya api yang nggak pernah padam, yang selalu disembah oleh orang-orang Persia, karena orang Persia ini menyembah api. Apinya nggak pernah padam. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, tiba-tiba apinya mati. Ya. Ini membuat heran Salman Al-Farisi.
Ada kejadian apa? Api yang selama ini nggak pernah padam, tiba-tiba padam. Lalu dia pergi dari Persia ke Syams, belajar kepada orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani. Dari situ dia mengetahui bahwa nanti akan diutus Nabi akhir zaman dari sebuah tempat yang di tempat itu banyak pohon kormanya. Kalau Makkah nggak ada pohon korma, ya. Tapi dia mendapatkan berita dari pendeta-pendeta Nasrani bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman di tempat yang banyak kebun kurmanya, daerah sekitar Madinah. Tidak lama kemudian pendeta yang dia ikuti itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Pengikut-pengikutnya, umatnya marah. Kenapa? Karena rupanya pendeta ini kalau ada pengikutnya memberikan sedekah, itu dimanfaatkan untuk memperkaya dirinya sendiri, ya. Bukan untuk kemaslahatan umat, ya. Sama halnya ketika misalnya Martin Luther, bukan Martin Luther King, beda ya. Martin Luther ini pendeta pendiri agama Kristen Protestan dari Jerman. Kalau Martin Luther King itu pendeta Kristen Amerika berkulit hitam, ya. Martin Luther dari Jerman sekitar abad 16 itu pergi ke Italia. Apa yang terjadi? Di Italia pendeta-pendeta di sana kaya raya, makmur, kekayaannya nggak terbayangkan oleh Martin Luther. Sementara di Jerman penduduknya miskin-miskin, tetapi harus wajib setor, ya. Harus wajib melakukan sedekah. Kepada siapa? Kepada orang yang kaya, pendeta-pendeta yang adanya di Vatikan di Italia. Begitu pulang ke Jerman, maka dia mendirikan aliran tersendiri, yaitu aliran Protestan. Karena Protestan itu kan dari kata protes. Apa yang diprotes? Ketidakadilan. Itu pula yang terjadi, yang dilihat oleh Salman Al-Farisi kepada pendeta yang dia ikuti. Begitu meninggal, ya, pengikutnya marah. Kenapa? Karena terbongkar pendeta ini hanya memperkaya dirinya sendiri. Oleh karena itu ada anekdot, ya. Itu dalam buku Mati Ketawa Cara Rusia, ya. Jadi ada 3 pendeta, pendeta Yahudi, pendeta Katolik, dan pendeta Protestan. Mereka ketemu lalu berbincang-bincang soal sedekah. Ditanya oleh pendeta Yahudi kepada pendeta Katolik, kalau Anda mendapatkan harta, wakaf, sedekah atau apapun itu dari pengikut Anda, umat Anda, apa yang Anda lakukan? Kata pendeta Katolik, 75% kami gunakan untuk kemaslahatan umat, 25% untuk dana operasional kami, ya. Jadi pendeta Katolik mengambil 25%, ya. Kemudian ditanya pendeta Protestan, kalau Anda bagaimana? Kalau kami 50% untuk kemaslahatan umat, 50% untuk dana operasional kami. Jadi pendeta Protestan rupanya lebih rakus daripada pendeta Katolik. Kalau pendeta Katolik itu cuma 25% dipotongnya, kalau pendeta Protestan 50%. Ya. 2 pendeta Katolik dan Protestan nanya pada pendeta Yahudi, kalau Anda bagaimana? Kalau saya 100% untuk Tuhan, ya. Diberikan untuk umat. Bagaimana caranya? Yang Katolik maupun yang Protestan heran, ya. Kami lemparkan semua harta itu ke langit, lalu kami katakan, wahai Tuhan, yang ke langit untuk Engkau, yang ke bumi untuk kami.
Jadi pendeta Yahudi lebih serakah daripada semua pendeta yang lain. Kan dia ngakal-ngakalin, mana ada harta dilempar ke langit lalu jatuhnya ke langit, nggak jatuh ke bumi. Ya. Itu makanya orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya. Kerjaannya nipu, bahkan Tuhan pun mereka tipu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara mereka ada yang buta huruf, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniyah. Dan di antara mereka itu ada yang ummi, buta huruf, tidak mengetahui satupun dari kitab, illa amaniya, kecuali dongeng saja. Jadi kitab mereka itu ada hal-hal yang terkait dengan dongeng. Dongeng itu bohong, tidak faktual. Yang namanya dongeng, legenda, bohong, bukan faktual. Misalnya legenda atau dongeng Tangkupan Perahu. Bagaimana proses terjadinya gunung Tangkupan Perahu? Itu kan legenda, dongeng. Mana ada perahu ditendang kemudian bisa jadi gunung. Dan mereka hanya menduga-duga. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka hanya taunya dongeng-dongeng dan hanya taunya dugaan-dugaan belaka. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan mereka itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka tulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka telah lakukan. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi, para ahli kitab, yaitu menulis sesuai dengan pesanan. Kalau misalnya sesuatu itu berat dilakukan oleh orang-orang yang punya harta yang banyak, maka dia datang ke pendeta minta keringanan. Pendeta akan mengubah ayat-ayat itu sesuai dengan pesanannya. Maka pendeta-pendeta mereka banyak duitnya karena mengubah halal dan haram. Dan itu tidak berlaku dalam Islam. Walaupun ada juga yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ulama as-su. Su dalam bahasa Arab itu adalah buruk. Kalau dibaca ulama as-su, kalau dalam bahasa Jawa berarti asu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 bahkan Allah mengatakan ulaika kal kalb, mereka seperti anjing. Ayat ini turun berkaitan dengan pendeta Bal'am. Bal'am ini adalah seorang pendeta dari kalangan orang Yahudi. Ditanya oleh Fir'aun, siapa yang benar, aku atau Musa? Bal'am mengatakan Anda di atas kebenaran kepada Fir'aun, sedangkan Musa di atas kedustaan. Kenapa? Karena dia disogok oleh Fir'aun. Dia mengutamakan kehidupan dunia. Anjing kebiasaannya bagaimana? Menjulurkan lidah, menjilat. Siapa yang dijilat oleh Bal'am? Fir'aun. Kebiasaan anjing adalah menjilat. Mau diusir nggak diusir, pasti dia akan menjulurkan lidahnya. Makanya Allah membuat perumpamaan ulama yang menjilat penguasa, mengorbankan syariat, mengubah halal jadi haram dan seterusnya. Hukum-hukum diputuskan berdasarkan pesanan,
bukan berdasarkan syariat yang sebenarnya, maka Allah mengatakan mereka itu ulaika kal kalb, mereka seperti anjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang dapat kita ambil pelajaran lagi adalah bahwa begitu Nabi merasakan punya kemampuan untuk bekerja sekitar umur 12 tahun, maka dia segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga membantu meringankan beban nafkah dari pamannya. Karena Abu Thalib bukan orang kaya. Paman Nabi yang kaya justru adalah Abu Lahab. Itu paman Nabi yang paling kaya, tapi dia yang paling menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama kira-kira kayak kondisi di Indonesia sekarang. Siapa yang paling menentang dakwah Islam? Siapa yang paling benci kepada Islam di Indonesia? Orang-orang yang paling banyak duitnya, yang disebut dengan istilah oligarki. Makanya Nabi mengatakan yang paling banyak masuk ke surga adalah orang-orang miskin, lebih cepat masuk surga. Ini bukan berarti saya nyuruh jadi miskin, enggak. Orang Islam harus kaya, cuma kekayaannya harus didapat dengan cara-cara yang benar, yang halal. Bukan cara-cara tipu daya, menjilat sana, jilat sini. Enggak begitu caranya. Ada enggak orang kaya dalam Islam? Banyak. Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika Nabi mengatakan engkau masuk surganya dengan jalan merangkak, lama. Orang miskin dari kalangan sahabat udah masuk surga, dia 500 tahun kemudian baru masuk ke dalam surga. Dia pengen cepet-cepet masuk surga. Caranya gimana? Maka dia berangan-angan ingin menjadi orang miskin. Ya. Karena kaya. Kekayaannya begitu dia meninggal, yang bergerak saja, harta bergerak, itu lebih dari 4.500 triliun harta bergeraknya. Belum harta tidak bergeraknya. Orang terkaya sekarang, katakanlah Bill Gates, itu kekayaannya cuma 1.000 triliun. Ya. Abdurrahman bin Auf, begitu wafat, kekayaannya lebih dari 4.000 triliun. Itu baru harta bergerak. Maka Nabi mengatakan, engkau nanti masuk surganya merangkak. Maka dia berangan-angan ingin jadi orang miskin supaya masuk surga yang cepat. Oleh karena itu pada satu saat penduduk Madinah ketika panen kurma itu, kurmanya busuk semuanya, nggak ada yang sukses, busuk semua pada saat itu, diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang panen kurma busuk ini senang. Kenapa? Ternyata kurma busuknya masih laku, ada yang beli. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga senang. Kenapa? Karena dengan begitu dia berharap bisa masuk surga dengan lebih cepat. Siapa yang mau beli kurma busuk? Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf, dia borong, dia beli. Nggak lama datang kemudian utusan dari Yaman, katanya di Yaman terjadi penyakit, kata tabib di sana, penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Ya. Dan Raja Yaman itu bisa membeli kurma busuk yang dimiliki oleh siapapun dengan harga 10 kali lipat dari harga dia beli. Nggak jadi miskin dia. Nah, kita ngangan-ngangan jadi orang kaya, nggak kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf berangan-angan jadi orang miskin, nggak miskin-miskin. Ya. Karena kekayaan dan kemiskinan itu Allah yang tentukan. Kita tinggal ikhtiar. Ya. Apakah dengan kekayaan itu kita bersyukur atau justru kita kufur? Ya. Atau dengan kemiskinan apakah kita sabar atau kita kufur? Bisa juga orang miskin kufur. Dan tidak sedikit orang kaya juga kufur nikmat. Kaya dan miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran bahwa dari kecil
umur 10-12 tahun, anak-anak itu harus diajarkan untuk mulai mencari ma'isyah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang non-pribumi. Ya. Orang-orang non-pribumi umur 10-12 tahun itu suruh jaga warung. Ya. Sementara anak-anak kita main game, ya, ngabisin duit, pulsa habis minta duit. Sementara orang-orang non-pribumi 10-12 tahun suruh jaga warung, nunggu warung, suruh belajar nyari duit, suruh dagang. Ya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia sekitar 12 tahun. Yang kedua, berkaitan dengan ma'isyah, ini menunjukkan bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperoleh dengan usaha sendiri, bukan dengan jalan minta-minta. Ya. Imbalan yang diberikan atas pelayanan kepada masyarakat atau saudaranya itu adalah harta yang terbaik. Ya. Berkaitan dengan ini, maka Yusuf Qaradawi mengatakan juru dakwah itu ada beberapa golongan. Golongan yang paling tinggi dari juru dakwah adalah la yas'alukum ya, min ajrin in ajriya illa 'alallah. Kami enggak minta kepada kalian balasan, ya. Sesungguhnya kami hanya berharap balasan dari Allah saja. Dakwahnya itu karena Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Ini adalah golongan para nabi. Ya. Nggak ada satupun para nabi yang berdakwah minta balasan dari manusia. Kamu saya tunjukkan begini dan begitu, kemudian setelah itu kamu harus bayar saya. Nggak ada yang begitu. Begitu juga diikuti oleh Fudail bin Iyad, salah satu generasi salaf. Ketika Fudail bin Iyad didatangi oleh Harun ar-Rasyid, raja dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah, minta nasihat. Setelah dinasehati, maka Harun ar-Rasyid puas, diberikanlah kepada Fudail bin Iyad satu kantung uang dinar yang berisi 1000 dinar. Ya. 1000 dinar itu, 1 dinar itu kira-kira 4 gram emas, emas murni. Ya. Sekarang 1 gram emas itu 1 juta. Kalau ada 4 gram berarti 4 juta. Kali 1000 berarti 4 miliar. Cuman ngasih nasihat beberapa menit, dan itu pun Harun ar-Rasyid dinasehati sampai pingsan, nangis kemudian pingsan. Dikasih 1000 dinar. Apa kata Fudail bin Iyad? Engkau aku tunjukkan jalan kebenaran, sementara engkau ingin menjerumuskan aku ke dalam neraka. Cuman dikasih uang itu, dia menganggap dirinya dijerumuskan oleh Harun ar-Rasyid ke dalam neraka. Ya. Bawa pulang ini, nggak mau nerima. Ini kelompok yang pertama dari juru dakwah, tidak mau menerima balasan dari manusia. Lalu kata Yusuf Qaradawi, yang kedua adalah dia nggak minta. Juru dakwah ini nggak minta, tapi ketika diberi dia juga nggak nolak. Ya. Dan ini juga ada dalilnya. Satu saat Umar bin Khattab itu menolak pemberian dari orang lain. Kemudian diceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa engkau nggak terima? Kalau engkau perlu, engkau bisa gunakan untuk dirimu. Kalau engkau nggak perlu, engkau bisa sedekahkan. Jadi menerima tanpa meminta itu juga boleh. Dia berdakwah tanpa menetapkan tarif dan sebagainya, kemudian dia dikasih honor,
diterima, boleh. Kalau dia perlu, dia bisa gunakan untuk dirinya. Kalau dia nggak perlu, dia bisa gunakan untuk sedekah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, orang yang berdakwah dan ada tarifnya. Anda kalau ngundang saya, silakan hubungi manajemen. Manajemennya menetapkan tarifnya 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Ini golongan yang ketiga. Lebih rendah lagi kedudukannya. Kenapa? Di awal sudah ada tarifnya. Walaupun yang dikatakannya benar. Dan golongan yang paling jelek adalah sudah minta tarif, tetapi dia mengubah hukum halal jadi haram, haram jadi halal. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada yang mengutak-atik hukum sesuai dengan pesanan. Ini juru dakwah yang paling buruk, yang oleh Imam Ghazali disebut dengan ulama su. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sepatutnya seorang juru dakwah itu banyak hartanya. Sebagaimana misalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi, dia seorang pedagang. Ya. Dia juga memutuskan hukum, berfatwa. Karena banyak hartanya, maka dia tidak terpengaruh oleh permintaan hukum berdasarkan pesanan. Ya. Itu makanya pentingnya seorang juru dakwah kaya. Jadi tidak bisa disogok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, bahwa Nabi Muhammad SAW dari sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dari masa remajanya, Allah memberikan perlindungan, pemeliharaan yang diistilahkan oleh Said Ramadan Al-Buti sebagai inayah ilahi. Ada keinginan untuk dugem, datang ke tempat hiburan, tapi sampai di sana Allah buat dia tertidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sana sampai siang hari. Diulang lagi, begitu lagi. Ya. Dan setelah itu dia tidak menginginkan lagi untuk datang ke tempat-tempat hiburan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bulan depan kita akan membahas tentang perniagaan Rasulullah SAW dengan harta dari Khadijah radhiyallahu anha. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Abdul Razak yang telah menyampaikan kisah Nabi SAW di usia 12 tahun hingga remaja. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah bersama. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.